Hakan mengisi posisi gelandang bertahan sebagai regista, siapa sangka. Level winnernya Itali tidak pernah degradasi. Inter Milan kebanggaanku. Halo Sobat Mumin, apa kabar? Kali ini aku mau membawakan sebuah topik yang sangat menarik, yaitu apa rahasianya sehingga Inter bisa berbalik dari aku nggak ngerti apa yang harus kita bahasakan untuk untuk merujuk pada penampilan Inter di awal-awal musim yang naik turun nggak karuan gitu. Aku membaca beberapa artikel, ternyata ini rahasianya, Pak. Pertama, ini kan sudah aku bahas, jadi tidak akan aku bahas lagi bahwa Inzaghi memang melakukan perubahan taktik yang menurutku sangat signifikan dibandingkan musim lalu, yaitu sekarang kita berusaha memainkan sepak bola yang lebih cepat, lebih banyak vertical pass, direct pass. Vertical pass itu maksudnya umpan ke depan. Kalau dibandingkan musim lalu kan lebih banyak umpan kiri kanan back pass, kiri kanan back pass kayak gitu. Ini nggak akan aku bahas karena sudah berkali-kali ya. Nah, yang terutama adalah mentality. Mentality dan komunikasi antar pemain. Ini aku nggak akan bacakan lagi ya, karena aku udah baca beberapa artikel, aku rangkum saja. Nah, ini pertama muncul dari Acerbi. Acerbi ketika dia diwawancara, dia bilang bahwa ada yang berbeda. The air in the team, the air itu udara, the air in the team has changed. Tapi dalam hal ini maksudnya bukan udara, tapi kayak lebih ke suasana. Dia bilang gini, I'm not saying that the people are relaxed. Pokoknya dia nggak bisa lah ngomongin bukannya kayak orang dulu malas-malesan, bukan. Tapi dia tidak membahasnya lebih lanjut. Apa sih maksudnya the air is different? The air was different, sorry. Suasananya beda antara sekarang dan ketika dia baru datang. Kemudian Lautaro memberi petunjuk berikutnya bahwa we spoke among each other. Kami ngobrol, kami berbicara, kami berdiskusi. It's good. Dari omongnya Lautaro Martinez tidak terlalu banyak yang bisa digali, karena Lautaro ini kayaknya juga dia berusaha ngomong supaya omongannya dia itu tidak dijadikan tidak dipelintir, karena ya media lah. Tapi dari sana kita bisa ambil petunjuk. Dia bilang bahwa sometimes it's good to discuss things, untuk berbicara di antara pemain, untuk mendiskusikan. Hasilnya sekarang kami tampil lebih kompak, lebih rapat. Ini dari sisi dari sisi taktikal. Secara taktis Inter memang terlihat sangat lebih rapat, terutama jarak antara lini tengah dengan lini pertahanan itu rapat sekali, susah dicari celahnya. Itu dari Lautaro Martinez. Intinya dari Acerbi bilang ada yang berubah nih suasananya. Dari Lautaro, kami sudah ngomong, kami sudah berdiskusi. Nah, baru yang paling ini muncul dari omongan Bastoni. Bastoni berbicara, ini kunci banget sih. Kami menyadari bahwa selama ini kami terlalu banyak komplain satu sama lain. Nah, ini kalau kawan-kawan ingat beberapa kali pertandingan lalu aku bilang, sekarang kok Barella jarang ya kayak komplain-komplain. Kan biasanya Barella itu kalau nggak dioper atau umpannya jelek kan dia pokoknya nyebelin banget. Bayangkan kita yang nonton aja sebel ngelihatnya, gimana yang main, yang lagi capek-capeknya, yang sudah lagi sprint gitu, tau umpannya meleset terus digituin. Kayak ya ngerti lah maksudku kan. Semua orang bisa salah, tapi semua orang nggak suka disalah-salahin. Itu intinya. Nah, Bastoni spot on banget. Selama ini kami terlalu banyak komplain. Akhirnya kami berbicara dan kami menyadari bahwa yang harusnya kami lakukan itu bukan saling komplain, tapi saling membantu satu sama lain sambil terus berkomunikasi. Dan ini kelihatan banget memang. Kawan-kawan pasti lihat gimana Barella yang dulu komplain aja kerjanya, tapi sekarang
ini terutama Dum-Dum yang selalu dimarah-marahin terus sama Barella sekarang jarang dimarah-marahin kan. Walaupun agak kelihatan sih Barella masih rada-rada kesel gitu sama Dumfries. Aduh. Dan hasilnya ini sangat mengejutkan. Kawan-kawan, aku mau kasih lihat, bukan kasih lihat ya, aku liatin ini. Siapa pemain paling produktif di Inter Milan? Barella. Dia itu mencetak 3 gol, cuma kalah 1 gol dibandingkan Lautaro. Lautaro itu 4 gol. Sorry, ini di Serie A aja ya. Mencetak 3 gol, mencetak 4 assist. Berarti itu 7 gol di Serie A saja. Tapi kalau kita lihat secara semua-muanya, itu dia 1 gol di Champions League, kemudian 3 gol di Serie A, 4 assist di Serie A. Jadi total itu 8 kontribusi gol, direct contribution istilahnya. Ini Barella ini bukan gelandang serang, Pak. Barella ini gelandang tengah, box to box. Ini luar biasa, apalagi kalau kita perhatikan bahwa Barella itu sempat nyungsep performanya. Dari awal musim jelek, bagus, sempat jadi man of the match lawan Cremonese, habis itu nyungsep lagi. Tapi kemudian dari lawan Sassuolo mulai naik. Bukan, sebenarnya dari lawan Barcelona naik, kemudian lawan Sassuolo bagus, kemudian lawan Barcelona mantap lagi. Kemarin lawan Salernitana menurutku dia man of the match, 1 gol 1 assist, dan sambil tetap memberikan kontribusi hard work dia kesana kemari, maju mundur. Jadi ini yang kita perlukan, karena trio kita Hakan, Barella, Brozovic, menurutku ini trio ya salah satu yang terbaik di Eropa. Kalau mereka semuanya perform, ini menurutku setara dengan trio yang sekarang dimiliki oleh Real Madrid, Casemiro, Tchouaméni, Kroos. Menurutku setara. Kalau diadu dengan trionya Liverpool juga setara. Tapi masalahnya kan sebelumnya ini Barella yang ini, Hakan juga ini. Sekarang Hakan mengisi posisi gelandang bertahan sebagai regista. Siapa sangka lawan Barcelona oke banget, lawan Sassuolo oke. Bukan lawan Sassuolo. Kemarin lawan Salernitana juga oke banget. Nah, ini yang bikin Aslani yang aku prediksi dia akan dapat tempat sebagai starter di posisi gelandang bertahan ternyata masuk sebagai cadangan. Menurutku ini bagus banget. Terutama dari segi mentalitas, pemain sekarang saling dukung sama satu sama lain. Kemudian karena mereka saling dukung, secara otomatis performa individu pun meningkat. Hakan mulai menanjak, Barella menanjak. Mkhitaryan masih agak tertinggal kelihatan, tapi menurutku beberapa pertandingan terakhir dia semakin steadily, semakin bagus penampilannya. Apalagi nanti kalau Brozovic sudah kembali kan. Kalau Brozovic sudah kembali berarti kita punya 5 pemain yang sangat bagus. 4 lah, 4. Hakan, Brozovic, Barella, dan Miki yang menurutku selevel. Kemudian Aslani yang agak sedikit di bawah. Barulah kemudian Gagliardini. Itu menurutku kuncinya ada 2. Ada 3 jadinya kan. Pertama, perubahan taktik yang berusaha diinstil oleh Inzaghi sudah mulai ketemu. Kayak kan berubah taktik tuh begitu klik langsung semuanya berjalan sebagaimana mestinya. Kemudian kedua, pemain-pemain Inter sangat berkurang, saling komplain satu sama lain. Sekarang saling dukung sangat terlihat. Dan yang ketiga, penampilan individu pemain semakin membaik, terutama Barella, Hakan. Kalau Lautaro, walaupun Lautaro kan aku sudah bilang, ketika Lautaro tidak mencetak gol pun itu kontribusi dia buat tim itu sangat oke. Dan kemudian Skriniar juga semakin meroket. Apalagi nanti kalau tanda tangan kontraknya udah kelar kan. De Vrij juga yang sebelumnya gila ini De Vrij kok kayak gini mainnya, juga sudah mulai membaik.
Ini bukan cuma masalah karena lawan Salernitana aja. Lawan Barcelona juga dia main bagus kok si De Vrij. Jadi 3 faktor itu menurutku benar-benar kunci sebagai turning point-nya Inter. Semoga ini bisa dijaga, semoga bisa momentum ini bisa dijaga. Apalagi sekarang kita dapat istirahat 1 minggu kan. 1 minggu istirahat itu sangat berharga. Karena apa? Kalau kita dapat istirahat, berarti pemain itu dapat waktu untuk latihan. Latihan itu bisa dipakai untuk semakin menanamkan konsep dari segi taktik dan strategi. Karena kalau terlalu kelelahan itu ya latihannya cuma bisa yang ringan-ringan aja. Sekarang karena ada istirahat, bisa latihan taktik langsung diaplikasikan lebih lebih advance lah di lapangan. Gitu sih menurutku. Gimana menurut kawan-kawan, setuju nggak dengan analisaku tentang faktor-faktor itu? Oke, terima kasih buat kawan-kawan yang sudah nonton. Terima kasih dukungannya, yang nyawer, yang subscribe, yang komen, yang jadi member. Pokoknya itu semua itu sangat sangat berharga lah. Oke, sampai jumpa di konten berikutnya. Ciao. Inter Milan di dadaku, Biru hitam warna darahku. Label winnernya Itali, tidak pernah degradasi. Inter Milan kebanggaanku.